Selamat pagi saudara-saudari semua. Kita hari ini melihat kitab 1 Tawarik pasal 12 yang disampaikan oleh Pastor Joshua. Allah pasti dengan janjinya, kerajaannya diberikan kepada kita. Hari ini di pasal 12 dan 13 saya menerima satu ayat yang sangat penting, Rema. Untuk bersiap. Inilah jumlah pasukan bersenjata yang datang di Hebron untuk menyerah kepada Daud di Hebron untuk menyerahkan jabatan raja kepada Saul kepada Daud sebagai titah Tuhan. Rema hari itu di ayat 23, yaitu menyerahkan jabatan raja dari Saul kepada Daud sesuai dengan dengan titah Tuhan. Ini dicatat dalam 1 Tawarik. Setelah mereka kembali dari pembuangan, mereka mencari Allah, dan Allah sekarang kami menghadapi kembali dari pembuangan keadaan yang di Yerusalem menghadapi situasi yang sulit. Kami harus kembali membangun Israel. Kami pulang. Apakah Israel akan bisa kembali dibangkitkan? Apakah kerajaan Israel bisa dipulihkan? Kami menghadapi banyak sekali penindasan dan serang-serangan, dan hidup pun seperti tidak ada artinya sewaktu-waktu menghadapi bahaya. Apa yang harus kami lakukan? Di sini Allah agar mereka melihat kembali sejarah mereka, bagaimana Daud mendapatkan kerajaannya. Bukankah dia menghadapi pengajaran dari Raja Saul, dan di dalam proses pengajaran bagaimana dia melewati? Hari ini Israel, kalian telah diangkut ke pembuangan, kalian telah kembali menghadapi situasi seperti sama dengan Daud. Melihat situasi yang demikian, apa yang harus diperbuat? Apakah kerajaan Allah itu akan digenapi? Orang-orang mereka yang kembali dari pembuangan, apakah mereka bisa kembali membangun negara Israel? Mereka apakah ini bukan berarti mereka bisa membangun atau tidak. Mereka kembali di Israel, mereka kembali di tanah perjanjian, dan nama-nama mereka tertulis dalam catatan orang-orang yang kembali dari pembuangan, yaitu mereka bisa tetap untuk tinggal di dalam perjanjian dan janji Allah kepada Israel. Apa itu? Yaitu apa janji Allah kepada Abraham? Yaitu mereka harus menjadi negara yang besar dan juga harus memberkati bangsa-bangsa dan suku-suku. Dalam mereka kembali dan satu kelompok ini, mereka bisa menjadi satu negara. Mereka kembali untuk melihat janji Allah kepada Daud itu akan digenapi. Walaupun Daud dalam pengejaran seperti hari ini Israel, orang-orang yang kembali dari pembuangan, tetapi mereka semakin besar sebab Allah menyertai mereka. Dan Allah memberikan kerajaan Israel kepada mereka. Daud telah berdosa. Dia meremehkan Tuhan, dia meninggalkan Tuhan, dan Allah juga meninggalkan Daud
Saul, dia tidak mau Saul menjadi raja sehingga kerajaan Saul diserahkan kepada Daud. Ini janji Allah kepada Daud. Tetapi Saul terus mengejar untuk membunuh Daud. Dia dalam kedudukannya yang masih memegang jabatannya, yang akan datang, yang raja yang akan datang, Saul tidak terima, maka dia terus mengejar Daud. Daud menghadapi serangan terus di sini dia terus melarikan diri seperti tidak ada jalan keluar dan mencari Samuel, terus melarikan diri untuk menyelamatkan nyawa sampai di padang di gurun. Saul terus mengejar dia, seluruh rakyat mengejar dia, tentara mereka, agar seluruh rakyat di mana Daud berada untuk memberitahukan kepada Saul, pasti ada hadiah. Demikian mengejar dia, bahkan sekali tahu dia berada di mana posisinya, terus membawa para prajuritnya untuk mengejar Daud. Daud menghadapi pengejar Saul, apakah nyawanya bisa diselamatkan? Apakah dia bisa? Janji Allah kepada dia, kerajaannya diberikan pada dia, apakah bisa terjadi? Urapan dari Samuel, Allah mengurapi dia menjadi raja. Apakah dia bisa menjadi raja? Ayat ini memberikan kepada kita bisa, dan memberi kepada orang yang kembali dari Israel bahwa kerajaan Allah pasti digenapi. Mereka bisa, Allah bekerja, sebab menurut firman Allah dari pengalaman Daud, dari sejarah kerajaan Israel, sejarah ini melihat tangan Allah bagaimana bekerja. Hari ini Israel dalam kesulitan ini, mereka kembali dari pembuangan dan melihat bagaimana tangan Allah dan Roh Kudus terus bekerja dan firman Allah tidak gagal. Dan bagi kita melihat kita di tahun 2024, terlebih lagi gereja kita menghadapi banyak serangan yang di media. Apa yang harus kita berbuat? Apakah janji Allah kepada kita akan terjadi dan Allah membawa saya kembali ke Hong Kong untuk mendirikan gereja 611 pohon kehidupan? Apakah akan digenapi? Menghadapi serangan ini, kita melihat pada Daud dan keadaan tangan Allah terus ada. Tangan Allah terus membawa kita seperti membawa Daud. Ini adalah pengajaran yang berharga dari 1 Tawarik untuk kita. Dan bagaimana Daud dia dinaikkan, bahkan nyawa pun sudah tidak ada dan menghadapi bahaya dan terus melarikan diri seperti tidak ada jalan keluar. Bahkan sangat terdesak sekali. Apakah firman Allah itu akan terus digenapi dan kerajaan Allah apakah akan kuat untuk dipertahankan dan terjadi? Dan kita melihat bagaimana Daud bekerja dan pekerjaan Allah bekerja sehingga hari ini kita menghadapi situasi yang sulit, menghadapi serangan gelap. Allah ingin kita bagaimana yang kita lakukan. Kita lihat di 1 Tawarik pasal 12, Allah pasti menurut janjinya kerajaannya diberikan kepada kita. Di sini dibagi dari 2 bagian.
Ayat 1 sampai 22 itu bagian pertama. Dan 22 sampai 40 itu yang bagian kedua. Di bagian yang pertama kita menghadapi bagaimana Daud menghadapi pengejaran dari Saul. Bahkan mendapat banyak pahlawan-pahlawan yang mengikuti dia. Dalam menghadapi pengejaran dari Saul, pekerjaan tangan Allah di sini melihat semakin membawa banyak para pahlawan-pahlawan datang kepada Daud. Menghadapi pengejaran yang sangat makin banyak orang menolong dia, sehingga inilah pekerjaan tangan Allah. Dan bagaimana kita bisa melihat di paragraf pertama, kita lihat dari 4 subbagian lagi, ayat 1 sampai dengan ke-7, bagian yang kecil, yaitu para pahlawan-pahlawan dari Benyamin di Ziklag yang membantu Daud. Inilah orang-orang yang datang kepada Daud di Ziklag selama ia harus menyingkir karena Daud bin Kis. Mereka pun termasuk pahlawan-pahlawan yang membantu dia dalam peperangan. Mereka adalah pahlawan-pahlawan. Pahlawan ini siapa? Mereka bersenjatakan panah dan sanggup melontarkan batu dan menembakkan anak-anak panah dari busur dengan tangan kanan dan tangan kiri. Mereka itu dari saudara-saudara sesuku Saul dari orang Benyamin. Mereka adalah satu militer, bahkan orang-orang kalau di zaman sekarang, dan orang-orang ini mereka pahlawan yang gagah perkasa dan mereka bersenjatakan panah. Bahkan tangan kiri, tangan kanan bisa melontarkan batu. Lontar sana, lontar sini dengan kecepatan yang cepat. Ini seperti senjata tempur, seperti rudal. Dan tidak dengan panah, bisa dengan batu. Bahkan mereka adalah orang-orang dari Benyamin, adalah sesuku dengan Saul, yaitu pahlawan dari keluarga Saul. Pada saat Saul meremehkan Allah, demikian juga Allah membiarkan Saul. Yang dulu orang-orang yang menolong Saul, keluarga dari Saul, sesukunya, orang saudara sesukunya, sekarang mereka mendapatkan Daud. Mengapa demikian? Salah satunya Saul telah kerasukan roh jahat. Roh jahat telah merasuki dia. Dia menjadi senjata dari roh jahat. Dia terus ingin membunuh Daud. Tidak lagi mendengar firman Allah, bahkan dia menggunakan pemanggil arwah. Dan saudara-saudara sesukunya meninggalkan dia, sebab dia meninggalkan Allah. Dan di sini saya pun melihat saudara-saudari semua, orang-orang yang meninggalkan Allah, Allah pun meninggalkan mereka. Bahkan perlahan terus berjalan, saudara-saudara mereka, orang-orang mereka akan juga meninggalkan dia. Sebab Allah, manusia seperti juga mengikuti Allah. Rencana Tuhan pasti akan terjadi. Saul ingin membunuh Daud tetapi tidak sanggup. Jadi Daud tidak perlu menghadapi serangan, dan memang dalam serangan juga ada ketakutan. Daud pun takut. Tetapi hari kita pun dalam menghadapi serangan, kita secara normal akan merasa takut, juga sedih. Seperti di bulan Februari, saya merasa sangat ketakutan. Kegelapan ini seperti menyusup, menyerang. Pertama kali saya menghadapi kegelapan ini, ada
ada 2-3 minggu tidak bisa tidur sampai kurus beberapa kilo dan tidak bisa makan dan tidak bisa tidur. Ditambah lagi mimpi buruk. Saya tahu ini serangan dari musuh, dari iblis, tapi saya tahu puji Tuhan pada saat bangkitnya menara doa, saya mendapatkan kekuatan baru. Kekuatan saya, semangat saya kembali, sebab dalam doa kalian bersama, saya connect kembali dengan Allah. Gambaran kegelapan mimpi saya tidak lagi memikirkan dia dan saya tidak memperhatikan peduli lagi. Pada saat saya berpikir kalau saya dirasuki seperti roh jahat ini, mungkin saya akan depresi. Depresi itu seperti pusaran, yaitu pusaran yang terus menuntun kamu sehingga kamu tidak bisa keluar siang malam. Kamu memikirnya, jadi kamu akan menjadi takut. Saya mohon Tuhan untuk menolong saya pada masa itu. Saya sering mendengar lagu pujian di gereja kita, terlebih lagu Yehoshua, lagu Kidung Agung. Saya terus mendengar nyanyian ini, nyanyi pujian ini, dan berdoa dan mendekat kepada Allah. Allah kembali membawa saya keluar. Kemudian kita ada menara doa. Puji Tuhan, bukan hanya saya tidak takut lagi sama kegelapan, dan saya melihat Allah yang ajaib, penasehat yang ajaib. Allah menggunakan serangan ini menyerang kita agar menyebabkan kita masuk dalam kebangkitan yang besar. Dan sama seperti Daud menghadapi serangan Saul, semakin dia diserang, dia semakin naik, semakin bangkit. Dan orang-orang yang mengikuti dia semakin banyak. Kita lihat di poin pertama, mereka adalah orang Benyamin yang menolong dia. Bahkan mereka adalah satu pasukan tentara yang kuat. Kemudian di bawah itu nama-nama mereka, saya tidak banyak menyebut. Yang disebut yaitu Yismaya orang Gibeon, seorang pahlawan di antara 30 orang yang mengepalai 30 orang. Walaupun ini adalah saudara-saudara sesuku Saul, Daud sangat percaya kepada orang-orang ini dan mengepalai para orang-orang ini, dan sesukunya orang dari Saul kamu yang mengepalai. Bahkan setiap orang mereka adalah para pahlawan yang gagah perkasa, dan Daud tidak orang yang mencari dia. Daud percaya kepada mereka dan mempercayai mereka. Dan di poin yang kedua B, yaitu dari suku Gad. Ada memisahkan diri dan pergi kepada Daud ke kubu di padang gurun, yakni pahlawan-pahlawan yang gagah perkasa, orang-orang yang sanggup berperang, yang pandai menggunakan perisai dan tombak, dan rupa mereka seperti singa dan cepatnya seperti kijang di atas pegunungan. Dan mereka di sini juga ada urutan dari 1 sampai 11. Dan mereka ini semuanya adalah seperti mereka pemimpin, bukan orang-orang biasa. Mereka memimpin sekelompok orang, mereka adalah para pemimpin, dan orang-orang ini sangatlah lihai. Setidaknya di ayat 11, yang orang yang di urutan ke-11, satu orang saja bisa sanggup melawan 100 orang. Yang paling besar orang pertama, satu orang bisa sanggup melawan 1000 orang.
Satu orang bisa mengatasi 1000 orang, dan satu orang bisa melawani 100 orang. Dan orang-orang ini siapa? Mereka ini satu seperti pasukan yang sangat cepat, berlari sangat cepat seperti kijang yang berlari di atas pegunungan. Rupa mereka seperti singa. Semua sangat gagah, sangat satu pasukan darat yang sangat gagah perkasa. Kita lihat di ayat 16 dan yang C, yaitu dikatakan sebagian dari Bani Benyamin dan Yehuda datang kepada Daud. Di sini menyebutkan Bani Benyamin dan Yehuda yang melambangkan damai, yang melambangkan berkat Allah akan terus mengalir, dan kerajaan Allah terus akan dibangun. Dan Benyamin dan Yehuda mereka bersama. Di ayat 18, lalu roh menguasai Amasai, kepala ke-30 orang itu, dan berkata, di ini mereka berkata, hai ini bagimu hai Daud, dan dari pihakmu hai anak Isai, sejahtera bagimu dan sejahtera bagi penolongmu, sebab sebab yang menolong engkau ialah Allahmu. Mereka ini adalah dari suku Benyamin, pahlawan-pahlawan dari suku Benyamin. Kita perhatikan mereka keluar untuk menolong Daud. Mereka menyambut Daud pada saat itu Daud masih di kubu. Kemudian 22 sampai 22, yaitu pahlawan dari Manasya yang di Ziklag mendapatkan Daud. Di ayat 19 juga dari Manasya ada yang menyeberang memihak kepada Daud ketika ia bersama-sama orang Filistin memerangi Saul. Sebenarnya ia tidak menolong mereka, sebab setelah mengambil keputusan raja-raja kota, orang Filistin itu menyuruh dia pergi. Katanya, mungkin dengan taruhan kepala kita menyeberang memihak kepada tuannya Saul. Pada perjalanannya ke Ziklag, sebagian dari suku Manasya, orang-orang ini memihak kepada Daud. Mereka ini membantu Daud melawan gerombolan, sebab mereka semua adalah pahlawan-pahlawan yang gagah perkasa dan kepala dalam tentara. Ayat 22 yang mereka lakukan. Dari hari ke hari orang datang kepada Daud membantu dia, sehingga mereka menjadi tentara yang besar seperti bala tentara Allah. Dari hari ke hari ada orang yang datang membantu Daud, maka semakin besar mereka seperti bala tentara Allah. Bukan ini sangat semarak? Waktu membaca alat ini sangat ingin berkata, orang yang menyerang kami lebih banyak menyerang kami, Pak. Satu gembira. Sebab semakin kamu menyerang saya, maka Tuhan akan membawa banyak orang setiap hari datang menolong kita, setiap hari membantu Daud. Asal hati kita terus mengikuti Allah dan berkenan kepada Allah, maka janji Allah kepada Daud pasti digenapi. Setiap hari ada orang yang datang membantu dia, sehingga mereka tentara yang besar seperti bala tentara Allah. Kita melihat setelah lihat di bagian ini, saya belum selesai bicara, dan kita lihat struktur dari 4 bagian kecil ini. Poin yang pertama di Ziklag, dan yang D juga di Ziklag.
Di mana itu Ziklag? Yaitu Daud menghadapi pengejaran Saul, sudah menghadapi jalan buntu sampai ke tanah orang Filistin dan meminta pertolongan pada Raja Akad. Dan mereka melihat ketemu dengan Akut, agak melihat Daud mendapatkan raja itu. Saya datang menolong, saya menghadapi penyerangan dari Saul. Dia minta pertolongan dari raja orang Filistin untuk menolong dia. Tidak ada jalan lain sampai di jalan ini. Tapi pada saat itu ada orang yang mengikuti dia, sekitar 600 orang. Dan orang-orang ini siapa? Saya tidak ingin diam bersama dengan Raja Akad di kota itu, sehingga dia meminta satu tempat yang agak jauh di luar dari kota, agar aku dengan orang-orangku tinggal di situ. Kamu melindungi kami dan kami bangkit menjadi membantu kamu. Beri kami tepat. Dan raja orang Filistin itu memberikan Ziklag kepada Daud. Agad. Dan di Ziklag itu sudah pada yang akhir. Kita lihat di poin yang pertama di A, saudara-saudara dari Saul yang membantu Daud di saat itu. Dan di poin yang D, 1D juga sama, yaitu suku Manase. Orang-orang ini mereka datang ke Ziklag membantu Daud. Dan setelah sampai di Ziklag, setiap dari hari ke hari ada orang datang untuk membantu Daud, sebab Daud mempunyai kota yaitu di Ziklag dan yang diberikan dari Raja Filistin. Walaupun itu di tanah Filistin, tetapi banyak orang-orang dari datang kepadanya, suku Benyamin, suku Manase. Di sini di Ziklag, sebelum Daud mendapatkan tanah Filistin, sebelum mendapatkan Ziklag, di manakah dia? Pada masa pengejaran Daud, dia melarikan sampai ke Gua Adulam, dan di dalam Adulam Raja Akis orang Filistin menghadapi pengejaran dari Saul. Ada 400 orang mengikuti Daud, dan 400 orang ini mereka yang melarikan diri ke Gua Adulam. Orang-orang yang mengikuti Daud yang melarikan diri ke Gua Adulam, dan orang-orang ini banyak sekali permara hidupnya, miskin, orang-orang yang berhutang, orang yang di panitia mungkin juga jiwanya pun bermasalah. Dan orang-orang ini mereka datang ke Gua Adulam, dan tetapi di sini hidup mereka diubah. Seperti saya lihat, seperti para tim kami penilik gejera, seperti awal waktu mereka datang, Gua Adulam kami di Potres. Masih ada Joy. Mereka menghadapi masalah-masalah hidup mereka, tapi perlahan orang ini menjadi pahlawan-pahlawan yang gagah perkasa. Itu di masa Adulam. Kemudian di zamannya pada di Padan Gurun, di bagian pertama B dan C, 1C 1B itu di masa di dalam mereka penggambar seperti dalam di Padan Gurun. Seperti di ayat keempat juga dari orang Gad yang ada memisahkan diri dan pergi kepada Daud ke kubu di Padan Gurun.
Di sini ada Adulam, di sini ada di padang gurun. Dan kita lihat di 1C, di situ ada orang Benyamin dan juga Bani Daud datang kepada Daud juga ini di masa sulitnya Daud di padang gurun. Di situ menghadapi serangan dari tentara prajurit dari Saul, tetapi di masa ini dia mempunyai dari gua Adulam sampai di padang gurun. Di situ 400, di sini 200 orang. Jadi semua ada 600 orang yang mengikuti Daud sebelum dia mendapatkan Raja Akis. Dan kita melihat dia semakin banyak orang yang mengikuti dia, dari 400 sampai 600, dan orang ini mengikuti Daud. Dan bersama hidup di padang gurun, dan mereka di situ membangun kubu-kubu mereka. Tapi menghadapi serangan dari Saul, mereka melarikan diri sebab mereka tidak sanggup melawan Saul, sebab tentara Saul sangat banyak, dan mereka akhirnya 600 ini mereka pergi ke tanah Filistin dan meminta pertolongan dari Akis. Dia terus dikejar, dan dari Akis dia mendapatkan Jiklak. Dan waktu dia di Jiklak, banyak orang yang berbeda-beda datang menolong dia, yang membantu dia. Dari hari ke hari, maka bertambah banyak orang membantu Daud. Kita lihat Jiklak A, kemudian B di padang gurun, kemudian C, mereka jadi dari sama golongan B dengan C itu sama, mereka berada di padang gurun, di kubu di padang gurun. Kemudian yang terakhir di bagian A juga, ya D, jadi sama dengan A, yaitu di Jiklak, di tengah-tengah Jiklak itu di padang gurun. Dan di sini ada kebenaran apa? Tangan Allah mengatasi semua urutan, bukan menurut pelarian Daud untuk dicatat, tetapi menurut poin dari mereka, berbeda waktu, berbeda suku, datang membantu dia. Melambangkan Daud, hati rakyat ada pada Daud. Allah memberikan hati pada rakyat untuk ada pada Daud. Allah membangkitkan Daud dan membawa dari berbeda suku untuk membantu Daud. Kita lihat di sini kata kerjanya. Kita poin yang pertama datang, yaitu membantu dia untuk berperang. Poin yang B yaitu melarikan diri. Ketiga, dan juga datang untuk membantu. Poin yang ketiga, dan juga dalam pelarian di sini memihak. Di sini manusia dalam bimbingan Allah, kita tidak usah peduli dalam keadaan apapun dan waktu kapanpun, pekerjaan Allah itu tetap bekerja, dan kita tidak perlu berpikir langkah saya selanjutnya bagaimana. Semua sudah ada di tangan Tuhan. Allah mau membangkitkan Daud dan akan membangkitkan Daud, dan Daud di tempat ini berbeda tempat, berbeda waktu, akan Allah membawa orang untuk membantu dia, dan Allah mengangkat Daud, dan Allah mempersiapkan pahlawan-pahlawan bagi dia. Dan kita melihat berbagai suku Bani menolong mereka. Kita mau di poin yang kedua. Janji Allah memberikan kerajaan kepada kita.
Di ayat 23, inilah jumlah pasukan bersenjata untuk berperang yang datang kepada Daud di Hebron. Dan di sini ada tambahan, Daud telah sampai di Ziklag. Kita lihat Adulam, padang gurun, kubu di padang gurun, kemudian Ziklag. Dan di Ziklag dari hari ke hari orang datang membantu Daud. Dan Daud pun tidak turun tangan. Kita melihat Saul sendiri yang terbunuh. Bukan dibunuh oleh Daud. Bagaimana Saul terbunuh? Dia mati dalam perang. Kita tidak membahas sampai di situ. Setelah dia mati, orang-orang ini datang kepada Daud. Sekarang Daud di Ziklag banyak orang yang menolong yang membantu dia, yang menjadi pasukan bala tentara Allah. Dan para prajurit yang siap untuk berperang sangat-sangat banyak, berpuluhan. Ke hari ini ingin menghitung, saya pun tidak sanggup menghitung sebab di situ juga tertulis juga para kepala pemimpin, berapa pemimpin pasukan, kepala-kepala pasukan. Belum ada waktu bagi saya pagi ini untuk menghitung secara jelas. Dan pokoknya puluhan ribu, ratusan ribu, dia menjadi pasukan bala tentara Allah. Dan apa yang diperbuat, dan Raja Saul telah wafat, dan Daud bertanya kepada Allah, ya Allah, apa yang harus saya perbuat, dan saya harus pergi kemana? Dan Saul sudah tidak ada lagi, dan kerajaan yang hendak engkau berikan padaku, apa yang harus aku perbuat? Allah menyuruh Daud, pergilah ke Hebron. Maka berangkatlah Daud ke Hebron. Disampainya dia di Hebron, kita tahu bahwa Ziklag adalah tanah orang Filistin dan juga wilayahnya Raja Akis. Sekarang Daud, dia pergi dari tempat ke, walaupun tempat itu, tetapi dia membawa pasukannya untuk ke Hebron. Puluhan ribu, jutaan di sini pasukan. Di sini Raja Ziklag bertanya hendak pergi ke mana. Dia bilang hendak pergi ke Hebron. Pasukan Daud sampai di Hebron, dan orang-orang yang dari Ziklag bersama sampai di Hebron. Sampai di Hebron, Raja Saul telah wafat. Di situ melihat banyak pasukan prajurit yang datang. Pasukan dari 12 suku, semua bersama. Dan ditambah lagi, tertulis juga pasukan dari orang Lewi, dari Bani Lewi, dan pasukan para imam. Dari para imam masih ada juga seorang pahlawan yang muda yang dibawa pimpinan dari Zadok. Banyak sekali para pasukan prajurit di sini yang semua berkumpul di Hebron. Pasukan Daud sudah seperti bala tentara Allah. Kerajaan Allah diberikan kepada Daud. Dan di sini satu yang sangat terpenting, yaitu kerajaan Saul. Allah menyerahkan jabatan raja dari Saul kepada Daud, dan Allah membawa di bawah ini segala pasukan orang pahlawan gagah perkasa semua kepada Daud. Di sini
Dari Yahuda sendiri ada 6.800 orang, Simeon ada 7.100 orang, dan kita tidak secara rumit menjelaskan. Dan sampai terakhirnya yaitu dari sebelah timur Sungai Yordan saja, di situ ada 1.200.000 orang, 1.120.000 orang. Di sini semua mendukung Daud menjadi raja, dan di ayat 38-42 ini 1/9 dari ayat 38. Sekalian itu prajurit-prajurit orang-orang yang dalam barisan tempur datang ke Hebron dengan tulus hati mengangkat Daud menjadi raja atas Israel. Memang juga seluruh orang Israel yang lain dengan bulat hati untuk mengangkat Daud menjadi raja. Mereka tulus hati untuk mengangkat Daud menjadi raja. Mereka tinggal di sana bersama Daud 3 hari untuk makan dan minum. Dan yang terakhir, sebab ada sukacita di Israel. Mereka bersama-sama makan dan minum. Mereka mendukung Daud menjadi raja. Sebab Daud sesuai dengan janji Allah menjadi raja. Saudara semua, di sini di 1 Tawarik, penulis ini juga bertanya kepada Allah, "Ya Allahku, pada menghadapi situasi yang demikian, apa yang harus kami perbuat?" Penulis dari 1 Tawarik, wahyu dari Allah, sejarah orang Israel, pengajaran ini ditulis. Bagaimana Daud mendirikan kerajaan dalam pengejaran, makin banyak orang yang mengikuti dia menurut firman Allah. Dia telah mendapatkan kerajaan Saul. Bahkan walaupun dia dikejar oleh Saul, tetapi dia tidak membalas. Saudara-saudari semua, hari ini gereja kita dalam menghadapi serangan kegelapan, menghadapi serangan orang-orang terhadap kita, mereka memang ingin membinasakan kita, seperti Saul ingin membinasakan Daud. Tetapi Saul tidak sanggup, dan orang-orang pun tidak sanggup. Menurut firman Allah, menurut janji Allah, menurut bimbingan dari Allah kepada saya, Allah yang mengutus saya untuk mendirikan gereja 611, dan Allah terus memberikan wahyunya, kebenaran dalam pohon kehidupan, dan setiap langkah Allah menuntun saya dalam menghadapi serangan dari kuasa kegelapan. Kita tidak perlu takut. Jadi saudara-saudari semua, kamu di renungan pagi ini, kamu mendengar pesan ini terhadap orang-orang yang menyerang kita, kita tidak perlu pedulikan. Dan orang-orang ini kita harus hindari. Dan apa yang mereka menjadi bahan omongan mereka, kita harus menghindar, seperti Daud menghindar dari Saul. Allah sendiri akan turun tangan. Bahkan semakin Daud menghadapi serangan, dia semakin kuat. Dan orang-orang yang kembali dari pembuangan, semakin mereka diserang, mereka semakin kuat. Allah ingin tahu, mereka tahu akan hal ini. Dan hari ini kita ada janji dari Kristus. Terlebih dahulu, carilah kebenaran Allah, kerajaan Allah dan kebenarannya. Segala yang kamu butuhkan Allah akan berikan, seperti yang dikatakan dalam Injil. Kita harus menggenapi kerajaan Allah, dan kita mewarisi kerajaan Allah dan mewarisi milik pusaka, sebab kerajaan Allah itu milik kita, dan Yesus datang memberikan kerajaannya kepada kita. Kita percaya pada janji Allah di dalam kerajaan Allah. Terlebih lagi, kebenaran pada pohon kehidupan yang diwahyukan Allah kepada kita. Boleh dikatakan kebenaran ini,
kebenaran dalam pohon kehidupan dalam sejarah gereja. Tidak ada orang yang bisa merambah pada tahu akan kebenaran ini, tetapi Allah spesial memberitahukan, mewahyukan kepada kita pada saat kita memberitakan orang-orang yang menyerang kita apa itu pohon kehidupan, dan wow, banyak kata-kata negatif yang diucapkan mereka dan terus menyerang kami. Tapi sesungguhnya saya berterima kasih kepada mereka sebab saya tahu bagaimana mereka menyerang kami. Sesungguhnya saya tidak melihat, dan staf gereja yang memberitahukan kepada saya mereka begini begitu. Jadi makin banyak saya merenungkan apa itu pohon kehidupan, dan lebih banyak lagi mencari Allah, dan Allah memberikan wahyunya kepada saya, sebab dalam pikiran saya bukan saya sendiri yang berpikir, tetapi di dalam kebenaran Roh Kudus terus turun menuntun saya. Saya seperti pohon ini yang ditanam di tepi aliran sungai, dan pohon kehidupan ini akan berbunga, akan berbuah, dan pohon kehidupan semakin jelas. Jadi saya sangat berterima kasih. Dalam seperti menghadapi serangan semakin gembira, sebab semakin melihat banyak kebenaran. Semakin saya menghadapi pengejaran, saya melihat betapa banyak saudara-saudari yang sangat mengasihi saya, mendukung saya, dan saudara-saudari semua terhadap orang-orang yang menyerang kita tidak usah urus mereka. Jangan peduli. Orang yang mengejar kita, yang tidak terima pada kita, bagi kita yang mendengar kami, mendengar kata saya, tidak usah peduli sama mereka, sebab setiap orang juga dipakai oleh Allah, dan juga Allah memakai mereka untuk menolong kita. Dan tetapi dengan cara yang lain, kita harus punya iman yang demikian, sebab Allah menurut firman-Nya, gereja pohon kehidupan akan didirikan. Kita hanya cukup percaya kepada firman Allah, dan kita pun harus mengasihi orang yang menyerang kita, sebab mereka juga adalah anak-anak Allah, tetapi hanya dipakai oleh setan, seperti Yehuda menjual Yesus. Seperti Yudas yang menjual Yesus, menjual saya, ingin saya mati. Tapi saya tidak takut, sebab hidup saya ditanam di dalam Kristus, tersembunyi dalam Kristus. Saya hanya mengejar perkara yang di atas, dan Allah akan menggenapi. Dan saya juga tahu bahwa saudara-saudari saya semua seperti pahlawan-pahlawan Daud. Saya tahu kalian ingin menolong saya, tetapi kita jangan berbuat dosa. Mulut kita jangan mengucapkan kata-kata yang jahat. Kita harus mengasihi seperti Tuhan sama. Kita jangan sampai menjadi senjata bagi musuh. Mohon Tuhan untuk menolong kita. Amin. Saya sangat percaya Gereja 611 akan semakin kuat, seperti bala tentara Allah. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus deklarasikan, kebenaran ini pasti akan terjadi di tengah-tengah kita. Amin. Kita memuji Tuhan Allah kita. Haleluya.
见我，这星星流，我永不回头。开启我的眼，星星的双眼，星星的双眼，看那天使天君在身边，看到我的每个所造我的心，谦卑地聆听，你的话语深植在我心，你的是从老是我，满足节奏，你跟着我，我还怕什么？穿山似网，隔山君王，星星的路，我永不回头。在星星的路，星星的路，我永不回头。一起来宣告，星星的路，我永不回头。Tuhan, Engkau sungguh baik. Engkau yang memelihara hidup kami sebagaimana Daud dalam menghadapi dia dikejar, tetapi Tuhan, dia mendapatkan perlindungan. Demikian juga Tuhan dalam hidup kami dalam situasi yang sulit. Engkau Allah kami, Engkau Raja kami yang menolong kami. Saudara semua, mari kita bersyukur, kita merenungkan kembali di hari-hari kita. Apakah kita juga seperti Daud di dalam hati menghadapi kesusahan seperti Daud yang dia kejar? Menghadapi serangan, pelarian satu persatu membuat kamu sesak. Tetapi kita tetap bersyukur sebab Allah ada di dalam kita. Dia ada di sisi kita untuk menolong kita. Dan saat ini kita bisa tentu kita bersyukur. Dan bagi saya sangat bersyukur, membuat saya terharu dalam mendengar kesusahan Pastor Joshua dengan mendengar lagu-lagu pujian sehingga mendapatkan pertolongan. Saudara semua, kita pun menghadapi banyak permasalahan. Kita pun dengan menggunakan lagu rohani untuk menolong kita. Mari kita di sini memandang kepada Allah kita. Ya Allahku, Engkau Allah yang adil dan benar. Dalam menghadapi serangan Tuhan,
Biarlah hidup kami agar tetap berjalan di dalam jalan-Mu. Menghadapi kesusahan, kami tetap setia. Kuatkan hati kami agar terus mengikuti Engkau. Tuhan, kami tahu pertolongan akan datang bagi saudara-saudari kami juga. Tuhan, Engkau akan menolong mereka dan kuatkan hati kami, berikan damai kepada kami semua. Ya Allahku, kami dikerasakan pertolongan-Mu saat ini juga datang, dan Engkau Allah yang menang, Engkau satu-satunya Allah yang menolong kami. Sekarang sertailah kami. Kita bersama, kita dengan nyanyian kita deklarasikan Allah hadir dan menolong kita, dan Allah menyertai kita. Terima kasih Tuhan. Tuhan, pada saat kami seperti Daud dalam pengejaran, Engkau membangkitkan banyak sekali pahlawan-pahlawan yang mengikuti Daud. Demikian juga kami hari ini, kami mau bangkit menjadi pahlawan Tuhan. Mari kita bersama berdoa untuk hidup kita. Kita harus menjadi pahlawan yang gak perkasa. Kita syara bara 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 syara la 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 la. Tuhan, kami mau bangkit menjadi pahlawan yang gagah persegala. Haleluya. Syara bara bara bara. Syara baba baba. Dalam keadaan apapun, semua ada dalam Tuhan, asal kita bangkit untuk menanggapi. Kita bersama pada saat ayat mengatakan ada. Lalu Roh menguasai Amasai, kepala 30 orang itu. Katanya, kami ini bagimu hai Daud, dan pada pihakmu hai anak Isai. Haleluya. Tuhan, kiranya kami dengan kesetiaan kami datang ke gereja seperti kami setiap hari di dalam menara doa. Kami dengan doa-doa kami, dengan ketulisan hati kami, dengan kesetiaan kami, agar dengan kami bersuka cita memuliakan Engkau Allah kami. Bersama kita bangkit menyembah Tuhan Allah kita. Haleluya. Kita deklarasikan bersama janji Tuhan ada pada kita dan menolong kita lebih dalam lagi. Menolong kita, kemenangan ada pada Tuhan. Haleluya. Saudara-saudari semua, Allah pasti dengan menurut firman-Nya, kerajaannya diberikan kepada kita. Amin. Kita harus berpikir demikian. Walaupun di gereja 611 menyatakan kemuliaan Allah, gereja menyatakan kemuliaan Allah, kita menjadi gereja 611, kita akan menyatakan kerajaan Allah. Kerajaan Allah pasti dinyatakan. Seberapa banyak serangan dan gelapan yang datang, kehendak Tuhan itu pasti akan terjadi. Kerajaan Allah ada di tengah-tengah kita. Kita tidak perlu takut. Selain itu, saya merasa saudara-saudari semua kebenaran ini bisa dipakai di dalam tempat kerjamu.
di pemasaran, kamu apakah juga menghadapi serangan, menghadapi kegelapan, menghadapi akan dikucilkan orang atau serangan orang di situasi sekarang sangat sulit, apalagi di Hong Kong. Sekali libur banyak orang pergi berangkat ke Cina dan bisnis di Hong Kong sangat sulit. Dan apa yang harus diperbuat? Kita harus seperti Daud, sering-sering untuk bertanya kepada Allah, dan kita tahu bahwa janji Allah yang diberikan kepada kita tidak akan gagal. Kerajaan Allah akan dinyatakan di tempat kerjamu lewat kamu, di pemasaranmu, tokomu. Bisa ada di situ hadirat Allah, hadir di situ, dan hari ke hari Allah membawa para konsumer datang ke tokomu, di kantormu, di rumah, menghadapi kesulitan terhadap anak-anak, menghadapi serangan kegelapan. Bagaimana, apa yang harus kita lakukan? Berdoalah kepada Allah. Kerajaan Allah akan dinyatakan di dalam keluargamu. Kuncinya di mana? Yaitu hatimu. Berbaliklah kembali kepada Allah, atau berbalik kepada dunia atau kegelapan. Kita pejamkan mata pada saat kita pujian. Kita janjikan Joshua, kita bersama renungkan. Kita masuk di dalam roh kita, gereja, pemasaran, rumah tangga. Kerajaan Allah seluruhnya hadir padamu. Anakku, kuncinya adalah ada pada hatimu. Percayalah kepadanya. Kita letakkan tangan kita di atas hati kita. Hai hatiku, percayalah kepada Tuhan. Janji Allah itu pasti akan terjadi, pasti akan digenapi. Hai hatiku, percayalah kepada Tuhan. Tahu Tuhan itu Allah. Kalau kamu lagi sekolah, pendidikanmu di sekolah, hubunganmu dengan sesama, dengan hubungan dengan guru-guru, kamu pun harus percaya kepada Tuhan. Tuhan akan menolongmu. Walaupun hidupmu dalam tahap apapun, seperti Daud dalam tahap-tahap yang berbeda, kuasa Allah, tangan Allah menolong dia. Aku dalam nama Yesus Kristus deklarasikan kasih karunia Tuhan, pertolongan Tuhan ada padamu, tercurah bagimu. Baik itu di tempat sekolahmu atau di tempat kerjamu, di dalam rumah tanggamu, pelayananmu, pengembalaanmu. Anakku, kerajaan Allah pasti ada di tengah-tengahmu. Allah berkuasa, Allah yang menjadi raja. Janji Allah kepadamu pasti akan digenapi. Dan di saat ini, hal yang kamu cemaskan, yang membuatmu cemas, serahkan kepada Tuhan. Baik itu pertinggahanmu, rumah tanggamu, suamimu, istrimu, anak-anakmu, pekerjaanmu. Tuhan pun menjaga, Allah melihat,
Allah berfirman kepadamu, hai anakku, belum mati, tidak perlu mati, semua itu bisa, bahkan kamu akan semakin berkembang, sebab aku setiap hari menyertaimu. Jangan takut, jangan goyah. Kamu harus istirahat untuk melepaskan. Tahu bahwa aku adalah Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus memberkatimu. Amin. Kita berikan segala kemuliaan bagi Tuhan. Tuhan Yesus memberkati.